Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan ini saya sedikit juga mengulas tentang kaum du'afa. Diperintah menyantuni kaum du'afa secara tegas diungkapkan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Misalnya dalam Al-Isra ayat 26, 27 dan juga surat Al-Baqarah ayat 177. Sementara media pembelajaran daring terbitan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka menjelaskan bahwa definisi dari kaum du'afa itu secara bahasa du'afa bermakna lemah. Sementara menurut istilah, du'afa dapat disebut sebagai golongan yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, penderitaan, dan bentuk ketidakberuntungan lainnya. Du'afa ini juga dapat dilihat dari kelemahan finansial atau keuangan, fisik hingga psikis. Kemudian definisi du'afa juga sebetulnya telah disinggung dalam salah satu sabda Rasulullah dari Abu Darda. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki yang ditolong dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Hadis dari Imam Abu Daud. Sahabat pendengar, konteks lemah bagi kaum du'afa ini bukan berarti mereka enggan berusaha ataupun malas. Sebaliknya, lemah ini diakibatkan dari kesulitan yang dihadapinya hingga membuat mereka tidak punya pilihan lain selain bergantung pada bantuan orang lain. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu sesama muslim. Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya senantiasa bermanfaat untuk orang lain dengan menolong mereka yang membutuhkan. Bahkan Allah berfirman dalam surat At-Taubah dalam ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Bahkan dalam beberapa surat juga disebutkan, misalnya dalam surat Al-Isra ayat 26-27 tadi, dan juga Al-Baqarah ayat 177 misalnya, bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang yang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sahabat pendengar, mengutip laman Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam Universitas Islam Indonesia, saling tolong-menolong antar sesama muslim, terutama menyantuni kaum du'afa, memiliki sejumlah manfaat. Dengan memulai kebaikan, tolong-menolong yang kita berikan kepada orang lain dapat menularkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Selain itu, dengan menolong sesama muslim juga dapat memperkuat persaudaraan dan menciptakan kerukunan satu sama lain.
Untuk orang-orang yang sudah menerapkan perintah menyantuni kaum du'afa, dimungkinkan dapat menjadi pribadi yang lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah, yang diberikan dari Allah SWT, sehingga meningkatkan rasa kepedulian sosial bagi dirinya. Sahabat pendengar yang berbahagia, sekarang ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasr minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.